Selamat siang, saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kembali lagi kita datang ke rumah Tuhan untuk kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Mari saya undang untuk kita menyembah nama Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan, Bapakku yang baik. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal di dekat-Mu Tuhan, tinggal di dekat-Mu, setiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Kami mau tinggal di dekat-Mu, tinggal di dekat-Mu, tiap saat di dalam hidupku. Bapakku, Bapakku yang baik, sangat kami cinta, sangat ku cinta. Kasih-Mu selalu ada bagi kami Tuhan.
Engkau dalam kehidupan kami, Yesus, yang penuh kasih terhadap anak-anaknya. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Sekali lagi katakan, oh Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Oh, Bapa kami yang baik, Tuhan. Haleluya. Penuh karunia, kami mau bersyukur dengan segenap hati kami bersama. Selalu kepadamu, Bapa. Ku mau selalu bersyukur, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami mau bersyukur, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Haleluya. Kami mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan, lewat apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kami. Tak henti-hentinya kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kami. Khususnya pada siang hari ini kami bisa berkumpul lagi di rumah Tuhan, karena kami ingin memiliki satu tujuan. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan, memberikan sepenuh hidup kami hanya untuk Engkau dan kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam ibadah kami, terlebih kepada sidang jemaat yang hadir di tempat ini, agar pada siang hari ini kami merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, urapan Tuhan melingkupi setiap hati pada sidang jemaat yang ada, sehingga kami pulang nanti kami merasakan kesukaan yang baru, kekuatan yang baru, pemulihan yang baru dari Tuhan untuk kami setiap anak-anak yang berharap kepada Tuhan. Terlebih dahulu biarlah Engkau sucikan dan kuduskan hati kami, agar kami layak Tuhan untuk kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Engkau berkati dan Kau urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Biarlah Engkau urapi secara luar biasa, agar mereka semua bisa melayani Tuhan untuk benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Pimpin rekan-rekan kami yang mungkin saat ini dalam perjalanan di rumah, untuk mereka bisa hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap dan kami mau buka ibadah kami hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat di jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Apa kabar saudara ya? Bersuka cita karena kita bisa berkumpul lagi dalam rumah Tuhan, dan kita bersama-sama bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, ajaib, sungguh ajaib kuasanya Tuhan dalam kehidupan kita setiap anak-anaknya. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib, ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah
sudah dalam hidup kami. Dalam hidupku ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah Kau berikan kepada anak-anak ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kebaikannya, kasih setianya ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji. Oh, katakan lebih, sungguh ajaib, ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya. Betapa heran, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Betapa heran setiap anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan. Silakan duduk semuanya. Ada sebuah pujian lagi, katakan, Engkau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa. Kau juru selamatku, Raja segala raja, segala yang di langit dan yang di bumi. Lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Oh, Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa. Kau juru selamatku, Raja segala raja, segala yang di langit dan yang di bumi. Lidah mengaku Yesus Tuhan. Amin. Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Sekali lagi ya. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa. Kau juru selamatku, Raja segala raja, segala yang di langit dan yang di bumi. Biar mulut kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Segala yang di langit, segala yang di bumi, biarlah bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Terlebih setiap umat-umat Tuhan, anak-anak ya. Mari kita terus berharap kepada Tuhan. Kita mau tahu dan mau ikut pimpinan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita dengarkan kepada firman Tuhan. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, janjimu seperti fajar pagi hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu
sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu Tuhan, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan kami tahu Tuhan, Kau betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan selalu ada bagi kami. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Kami tahu Tuhan, ku tak mampu. Kami tahu Tuhan, ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Kau Allah yang kuasa, aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Kau selalu ada bagi kami Tuhan, yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Kami tahu Tuhan, ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan kami tahu, dan ku tahu betapa dalam janji-Mu Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan kami setiap anak-anak-Mu yang berharap kepada-Mu Tuhan, yang percaya penuh kepada Engkau Tuhan. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih, dan ku tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih. Mari kita sembah Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, yang menjadi juru selamat bagi setiap umat-umat-Nya, bagi setiap kita anak-anak-Nya. Mari terus berharap hanya kepada Tuhan, Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu menepati janji-janji-Nya, Allah yang selalu memberikan pengharapan, kesukaan surga dalam hidup setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
kepadamu lebih lagi Tuhan. Kami ingin mengenalmu lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Glory, 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 glory bagi-Mu Tuhan. Glory, glory, glory bagi-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami tahu kami tak pernah sendiri Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu, kehadiran-Mu selalu nyata bagi kami. Haleluya, haleluya. Kebaikan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Kuasa-Mu sungguh ada bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Kami berharap hanya kepadamu Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Tuhan tempat jawabanku. Oh Yesus, aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Untuk setiap anak-anak yang berharap kepadamu Yesus, tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti. Saya serahkan pada Bapak Gembala doa kebenaran firman Tuhan yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Hallelujah, glory Jesus. Hallelujah, hallelujah. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Ajaiblah Engkau. Hallelujah. Hallelujah. Unaya ramatakala namasikia lama Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur dan penyembahan hanya kepada-Mu saja Tuhan, karena perlindungan Tuhan yang kami alami sepanjang minggu yang berjalan.
dan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan buat penyertaan, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Pujian-pujian kami boleh naik bagaikan dupa. Kiranya Engkau mau menerimanya, pujian penyembahan kami, hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati semua hamba-Mu yang melayani hari ini, baik tim pemuji, WL, worship leader, singer, Tuhan, baik pemusik, baik LCD, baik juga penerima tamu, baik juga persembahan, semua yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Saatnya kami akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati kami, menyiapkan hati kami bagaikan tanah yang baik. Taburan firman-Mu sebentar bertumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau kuduskan kami, ampuni dosa kesalahan keliruan kami dengan darah-Mu. Terima kasih buat urapan, buat penyertaan, kehadiran Tuhan dalam ibadah kami. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi dalam ibadah raya kita pada hari ini. Saya bersyukur bersama keluarga karena beberapa waktu mengadakan perjalanan, kurang lebih hampir 10 hari ya. Kami melakukan perjalanan ke Surabaya, Bondowoso maupun sampai ke Bali, dan kami boleh melayani di Bali. Puji Tuhan, pulang pergi dalam perlindungan kesehatan Tuhan, dan kami boleh ada lagi bersama-sama dengan jemaat. Hari ini Minggu tanggal 8 Mei 2022. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema jaminan. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan jaminan. Kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus mempercayai ya akan hal ini, ya kebenaran ini, ya bahwa kita meyakini bahwa Yesus telah mati, ya bahkan Dia bangkit dari kematian, ya menjadi keyakinan kita bersama. Bapak Ibu, istilah kebangkitan itu diartikan momen ya dibangkitkan, ya melepaskan tubuh ya dari kematian hingga dilepaskan dari kuasa maut untuk selanjutnya dihidupkan kembali, bangkit. Ya, itulah ya kebangkitan. Kita percaya itu ya, kejadian itu ya, bahwa Yesus sudah bangkit. Ya, banyak ya yang mendukung ya bahwa Yesus itu bangkit. Ya. Malaikat sendiri yang mengatakan bahwa Yesus bangkit, ya, kubur kosong, ya, perempuan-perempuan yang menyaksikan, lebih dari 500 orang, ya, Yesus menampakkan diri, murid-murid, ya, berani menderita mati, ya, karena kepercayaannya bahwa Yesus bangkit, ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, ya kita juga orang percaya Yesus bangkit. Ya, kita melihat ada beberapa hal ya jaminan yang Tuhan berikan. Yang pertama kebangkitan manusia ya di masa mendatang. Khususnya buat kita yang percaya kepada Yesus, ada kebangkitan ya buat orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25
Yesus sendiri mengatakan sewaktu dia hidup bahwa dia adalah kebangkitan, ya, dan hidup. Ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, ya, walaupun ia sudah mati. Ya, jadi kematian itu di mana tubuh kita, ya, melepaskan tubuh kita ya dihidupkan kembali, ya. Dan ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini penting, ya. Kita harus percaya bahwa kita yang percaya kepada Yesus Kristus, satu waktu juga kita akan mengalami kebangkitan, ya. Karena firman Allah katakan setiap orang satu waktu akan mati, ya, mati secara lahiriah ini, ya, semua orang, ya. Tetapi kita orang percaya, ya, tidak selama-lamanya, karena kita akan dibangkitkan dari kematian itu satu waktu, ya, dengan tubuh kemuliaan. Karena firman Allah katakan tubuh dan darah ini tidak mewarisi kerajaan Allah, tidak bisa masuk ke sorga. Lebih-lebih uang, lebih-lebih kertas, mana bisa saudara-saudara dibakar persiapan untuk jalan-jalan di sana, mobil-mobil supaya jalan-jalan. Enggak ada saudara-saudara yang kasih. Firman Allah katakan tubuh dan darah ini tidak bisa, ya, masuk ke dalam kerajaan sorga, saudara-saudaraku. Tetapi kita orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan memberikan jaminan kita akan dibangkitkan dari kematian. Kalau kita meninggal mati, Tuhan akan memberikan nanti tubuh kebangkitan seperti Yesus, ya. Ketika murid-murid ada di dalam tempat yang terkunci, lalu Yesus menampakkan, Yesus hadir, ya, tidak bisa menghalangi tubuh kebangkitan. Dia bisa, ya, menembus, ya, semua ruang situasi, kondisi dan lain-lain, saudara-saudaraku yang kasih. Nah, kita orang yang percaya diberikan jaminan akan ada kebangkitan buat kita di masa mendatang, ya. Kalau kita meninggal, ya, saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan bersama-sama dengan Tuhan karena kita akan dibangkitkan. 1 Tesalonika pasal yang keempat, seringkali saya membacakan ini ketika seseorang ditinggalkan, ya. Ayat yang ke-13, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga, ini kebenaran yang harus kita yakini. Kalau Yesus mati dan bangkit, kita juga kalau mati kita akan bangkit. Kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal juga di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Perhatikan peristiwa kebangkitan di masa datang, ayat yang ke-15. Inilah kami katakan kepadamu, demikianlah firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Rupanya, ya, ada juga yang sampai Tuhan datang tidak meninggal. Ini gereja yang sempurna. Karena gereja yang sempurna ini, yang dewasa, yang sempurna, satu waktu sebelum Tuhan datang dia akan disingkirkan. Tetapi mereka itu tidak akan dibangkitkan dulu, mendahului orang-orang yang meninggal. Perhatikan ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Ini belum digenapi, ya. Kelahiran Yesus sudah digenapi, kematian Yesus sudah digenapi, ya. Kenaikan Yesus sudah digenapi.
tinggal kedatangan Tuhan. Sebagaimana Yesus naik ke sorga, dia akan datang kali kedua. Satu waktu ada bunyi sangkakala, di mana Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi ada kebangkitan di masa mendatang buat orang-orang percaya. Ya, dengan tubuh kebangkitan itu kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat. Baru yang disingkirkan itu gereja yang sempurna, ya, yang disingkirkan itu, ya, baru mereka setelah orang-orang yang mati dibangkitkan, diberikan tubuh kemuliaan. Baru mereka dibangkitkan. Ya, bersama-sama mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa, demikian juga kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, satu waktu kita orang yang percaya di masa mendatang, walaupun kita meninggal, kita akan dibangkitkan, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ya, perkataan ini sebagai kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita membaca dari ayat yang ke-42. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, tetapi dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ya, satu waktu orang-orang yang mati, entah mati di laut, di udara, terbakar dan apa saja, saudara, satu waktu akan dibangkitkan, diberikan tubuh kemuliaan. Kita baca selanjutnya. Ayat 43, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ayat 44, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir, yaitu Yesus, menjadi roh yang menghidupkan. Ayat 46, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohani. Perhatikan ayat 47, manusia pertama berasal dari debu tanah yang bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Yesus adalah Allah, tetapi dia berinkarnasi menjadi manusia. Manusia pertama Adam. Manusia kedua yaitu Yesus, dia berasal dari sorga, karena dia dari sorga turun ke dalam dunia menjadi manusia. Ya, karena dia menjadi manusia bisa mati dia. Memang harus ada yang mati, berkorban untuk keselamatan dosa manusia. Sebab itu dia harus menjadi manusia. Dia manusia 100%, dia Allah 100%. Dia dari sorga. Perhatikan ayat 48. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Perhatikan ayat 49. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula akan memakai rupa dari yang sorgawi. Perhatikan ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahkan yang binasa tidak mendapat bagian-bagian apa yang tidak binasa. Jadi nggak ada yang di dalam dunia ini bisa tembus ya ke sorga, saudara-saudara, kecuali yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena dia diberikan tubuh kemuliaan, dia akan bersama-sama dengan Yesus. Ya, nggak ada, saudara-saudaraku, ya, uang tidak berlaku, dolar tidak berlaku, apapun, saudara-saudara, ya, tidak berlaku. Kebaikan, ya, amal kita tidak berlaku. Tetapi kalau kita yang sudah ditebus oleh Yesus, tentu kita mau suka beramal, ya, suka berbuat baik. Perhatikan lagi ayat 51.
Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, ini rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Ada yang mati, tapi ada yang tidak mati. Tetapi yang tidak mati, waktu Tuhan datang akan diubah. Ya, karena tubuh dan darah ini tidak akan mewarisi kerajaan sorga. Diberikan tubuh kemuliaan seperti tubuh waktu Yesus bangkit. Perhatikan ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri ini akan berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa. Dan kita semua akan diubah. Jadi kita tidak dibangkitkan dengan tubuh yang terdiri dan darah dan air ini, tapi tubuh kemuliaan. Diubah. Ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang tidak dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Yesus telah mengalahkan maut, kematian itu. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ada jaminan dengan peristiwa kejadian Yesus bangkit buat kita orang-orang percaya. Karena Yesus katakan, akulah kebangkitan hidup. Kalau kita yang percaya kepada Yesus, di masa akan datang kita pun akan mengalami kebangkitan juga. Tapi bukan dengan tubuh dan darah ini, tetapi dengan tubuh kemuliaan satu waktu. Memang saudara-saudaraku, Alkitab ini lazim orang mati dikubur. Memang tidak lazim dibakar. Ya. Tapi dengan sekarang ini saudara-saudaraku, lebih-lebih COVID kemarin, yang mati ratusan, nggak ada tempat lagi, penuh saudara-saudara. Lebih di luar negeri ya, saudara-saudaraku, ya, orang mati dibakar karena lahan. Kalau saya pikir saudara-saudaraku, ya, kalau orang yang percaya kepada Tuhan lalu pesawatnya terbakar, apa sama aja saudara, dibakar dan terbakar saudara-saudara. Kalau saya percaya walaupun terbakar, walaupun apapun saudara-saudara, Tuhan akan berikan tubuh kemuliaan. Sebab itu kita ini dibatasi dengan kelemahan. Tubuh jasmani ini katanya ada kelemahan. Sakit lah, umur udah 60, katanya kalau dulu minyak wangi, ya udah umur 50-an, minyak apa tuh? Minyak kayu putih. Entar terakhir minyak apa yang suka disiram-siram. Saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, kita kembali kepada firman Tuhan. Tubuh kita kelemahan, lemah. Saya baru dengar lagi saudara-saudara, sekarang ini ada virus baru. Saya sudah katakan saudara-saudara, Wahyu katakan ada seperti kelabu kuda, itu apa, penyakit. Semakin banyak orang menemukan obat, semakin banyak juga penyakit. Baru entah kebenarannya bagaimana, ada hepatitis, tapi anak-anak diserang sekarang hepatitis, ya, gejalanya sama, kuning dan lain-lain saudara-saudara. Ya, ada hepatitis baru lagi, bukan lagi hepatitis A, B, C, D, dan ini hepatitis baru lagi. Semakin saudara-saudara, ini alamiah. Orang percaya bisa nggak sakit? Bisa saudara-saudara. Karena kita masih dibatasi dengan tubuh alamiah ini. Sebab itu saudara-saudaraku, ya, Tuhan akan ganti dengan
tubuh kebangkitan. Tidak ada lagi encok, rematik, ya, asam urat, asam lambung, apalagi TBC, paru-paru dan lain-lain dah pokoknya saudara. Karena tubuh kemuliaan. Sebab itu firman Allah benar, ya, bilur-bilurnya menyembuhkan. Kalau kita tidak sempat mengalami kesembuhan, Tuhan nanti waktu membangkitkan kita, dia memberikan tubuh kebangkitan, sembuh semua, ya, tidak ada sakit penyakit, ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, kita kembali ke dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi dia memberikan jaminan ada kebangkitan di masa mendatang buat kita yang percaya kepada dia. Yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, dia memberikan jaminan kita akan bersama-sama dengan Tuhan, menikmati hidup yang kekal. Kehidupan yang kekal. Kita akan beralih. Kebangkitan itu kita akan beralih, memberikan jaminan ke dalam kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan, saudara-saudaraku. Seperti 1 Tesalonika tadi katakan. Perlu dibicarakan hal ini. Kita yang mati di dalam Tuhan, satu waktu Tuhan datang, kita akan bersama-sama dengan dia di dalam. Sebab itu saudara-saudara, Yesus naik ke sorga, dia memberikan tempat, banyak tempat di sana, saudara-saudara. Kalau kita di dunia ini belum sempat memiliki tempat, maksudnya memiliki rumah sendiri, kontrak dari sini, jangan berkecil hati, saudara-saudara. Sebab itu Tuhan mau, saudara-saudaraku, kita orang-orang yang percaya ini punya pengharapan. Satu waktu kita akan beralih di dalam kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Toh kita yang masih hidup di dalam dunia ini, karena hidupnya ada di dalam kita, kuasa kebangkitan kita juga mulai, ya, punya pikiran perkara-perkara yang kekal, yang sifatnya di atas. Sebab itu orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan, hidup Kristus yang bangkit itu ada di dalam kehidupan, dia mengalami perubahan. Sebab itu ada kecintaannya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada ibadah-ibadah, pekerjaan Tuhan. Saudara-saudaraku, cinta untuk melakukan yang baik, ya, cinta untuk melakukan firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kasih. Nah, firman Allah katakan, ya, kita akan ini jaminan. Firman Allah katakan, kalau kita percaya kepada Yesus, kita berpindah dari gelap kepada terang. Secara rohani kita sudah berpindah. Sebab itu orang yang percaya kepada Tuhan hanya mengalami kematian sekali. Kematian jasmani dikubur itu satu kali. Iya. Kalau orang yang tidak percaya, saudara, dia selain mengalami kematian secara jasmani, dia mengalami kematian rohani. Dia terpisah, terputus dengan Tuhan. Susah berhubungan dengan Tuhan. Karena apa? Dosa. Mengalami kematian rohani. Orang yang tidak percaya. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, rohnya dihidupkan. Dia berpindah kepada terang. Dari gelap. Sebab itu orang-orang yang percaya, rohnya menjadi peka. Ketika dia bersentuhan dengan dosa atau hal-hal yang gelap, hati nuraninya berbicara. Gelap itu, dosa itu, jahat itu, hati nurani kita dihidupkan. Tapi kalau orang-orang yang tidak percaya, masa bodoh. Nah, gitu. Sebab itu kita harus biarkan hidup Kristus, kuasa kebangkitan itu, biarlah dia terus bekerja di dalam kehidupan, supaya hati nurani kita peka. Ya, ketika dia berbicara, dia mengingatkan kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi ada sebab itu kalau kita sekarang ini secara lahiriah menghadapi pergumulan, kekurangan, kita punya pengharapan. Satu waktu Tuhan memberikan, ya, kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan.
Tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada lain-lain, saudara-saudaraku. Kita senang bersama dengan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, walaupun kita ada di dalam dunia, Kolose pasal yang ketiga, Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara, kebangkitan Yesus memberikan jaminan kita memperoleh kehidupan kekal bersama dengan Tuhan, dan Dia juga memberikan jaminan di mana kita juga untuk mengalami perubahan di dalam hidup ini. Sebab itu kita harus berusaha memusatkan hal-hal yang di sorga atau perkara-perkara yang di atas. Hidup kita mulai berarti, saudara-saudaraku. Itu yang kedua. Yang ketiga, jaminan yang ketiga adalah tadi, ketika Yesus bangkit dari kematian, Dia mengalahkan dosa, upah dosa kematian. Mengalahkan dosa, mengalahkan maut kematian. 1 Korintus pasal yang ke-15 tadi. Dia mengalahkan iblis. Iblis pikir, dengan Yesus disalibkan sudah kalah. Tapi justru lewat salib, darahnya tertumpah, pengorbanannya itu menyelamatkan seisi dunia. Lewat satu orang, kita ini dilahirkan sebagai orang berdosa, Adam dan Hawa. Kita dicap orang berdosa. Tapi lewat satu orang, Yesus mati di kayu salib, semua orang dibenarkan. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita akan dibenarkan. Bapak Ibu, saudara-saudara, dengan kata lain, memberikan jaminan bahwa kebangkitan Yesus itu telah mengalahkan dosa, telah mengalahkan maut, telah mengalahkan iblis, membuktikan kemenangan. Ayat 57, 1 Korintus 15 ayat, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Dia memberikan jaminan kemenangan. Sebab itu orang-orang yang percaya mengasihi Tuhan, dia lebih dari pemenang. Karena apa? Karena Dia memberikan jaminan. Dia sudah mengalahkan dosa, Dia sudah mengalahkan kematian, Dia sudah mengalahkan iblis. Terlebih Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia tidak membiarkan kita yatim piatu. Dia berikan penolong, Parakletos yang menyertai kita. Mazmur 118. Mazmur 118 ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita baca lagi ayat yang ke-15. 14. Tuhan itulah kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat bersorak-sorai dan kemenangan buat kita. Tuhan memberikan jaminan lewat kebangkitan. Kita percaya hal ini dan menjadi keyakinan kita. Kita harus percaya bahwa Yesus mati
dia bangkit, kita juga akan mengalami hal ini. Dan jaminan ini juga buat kita yang percaya kepada Yesus. Satu waktu masa mendatang kita akan dibangkitkan. Satu waktu kita akan bersama-sama di dalam kekalahan bersama. Dan firman Tuhan katakan, walaupun kita masih ada di dalam dunia ini, Tuhan memberikan hidupnya, kuasa kebangkitannya. Dia mengubahkan kita supaya pikiran kita selalu juga kepada perkara-perkara yang di atas. Dan kita juga diberikan jaminan menjadi orang-orang pemenang, ya, karena hidupnya, karena ada Roh Kudus, kekuatan Tuhan membuat kita selalu mengalami kemenangan. Amin. Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu tadi, ketika ku hadapi kehidupan ini. Pilihan harus tetap percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Tuhan sanggup dan Tuhan berjanji, memberikan jaminan. Dia menggendong, dia memuaskan, dia membawa kita ke tempat yang tinggi sehingga kita keluar menjadi pemenang-pemenang. Saya undang Ibu Gembala ke depan untuk melanjutkan berdoa buat firman Tuhan, berdoa buat kita semua. Jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkaulah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau membawaku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata ada jaminan bagi setiap orang yang percaya. Ada satu kehidupan yang baru bagi orang-orang yang percaya. Sebab itu saudaraku, setelah kita mendengar firman Tuhan, keadaan dunia yang bergejolak yang senantiasa menindih setiap kehidupan kita, yang membuat hidup ini susah, membuat hidup ini lemah. Tapi ingat saudara-saudara, pikirkan perkara yang di atas. Ada satu kehidupan yang baru yang akan kita jalani bersama-sama nanti. Mari kita yakini, kita akan bersama-sama. Kita akan bersama-sama dalam kehidupan yang baru. Sebab itu tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Yesus tetap hidup dalam kita dan kita tetap hidup dalam Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu. Engkau yang berjanji dan Tuhan pasti menepati. Saat kami ada di tempat ini, saat kami ada di dunia ini Tuhan, kami percaya Engkau menjadi sumber pertolongan kami. Haleluya Yesus, haleluya. Mari sama-sama datang kepada Tuhan, menyerahkan setiap kehidupan kita kepada Tuhan, saudara. Dalam ibadah ini kita akan benar-benar merasakan hadirnya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jangan sia-siakan waktu ini. Jangan biarkan waktu ini lewat begitu saja. Tapi mari kita datang kepada Tuhan, sembah dan agungkan Tuhan. Haleluya. Puji namamu Tuhan. Glory haleluya. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami bersama datang kepadamu. Haleluya. Glory. Engkau lawat kami Tuhan. Engkau lawat kami. Kami mau alami jemaat-Mu, supaya kami kuat terus di dalam Engkau Tuhan. Kami kuat bertahan di dalam iman kami kepadamu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang menyelamatkan kami. Engkau Allah yang mengampuni dosa-dosa kami. Ada jaminan kebangkitan kehidupan baru Tuhan. Kami mau tetap setia. Kami mau semakin setia. Kami mau mencintai-Mu Tuhan. Kami mau melakukan apa yang Engkau mau Tuhan. Karena kehidupan baru, kehidupan hidup selama-lamanya, kehidupan itu selama-lamanya. Yesus Tuhan, janji-Mu Tuhan luar biasa. Janji-Mu yang tak pernah lekang oleh karena waktu. Biarlah Roh Kudus Engkau memampukan kami. Roh Kudus memampukan kami untuk tetap berdiri dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Tanamkan firman-Mu bagi kami. Tanamkan firman ini bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus dengan kuasa Allah memampukan kami untuk berpikir tentang perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara sorgawi, perkara-perkara yang mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih mengurapi hamba-Mu yang sudah sampaikan berita ini kepada kami. Dan kami akan pikirkan itu semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mau membawa persembahan kami. Haleluya.
Amin. Memberkati kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oh haleluya, puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak Di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin dibantu dalam doa, engkau mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Buat Bapak Ibu saudara-saudari juga yang mengikuti secara online mau dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tanganmu. Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang telah mati, Yesus yang telah mati dan bangkit itu menjadi pengharapan keyakinan kami. Kita semua, kita juga akan mengalami kebangkitan. Kita akan mengalami kuasa Tuhan. Kita alami pertolongan, jaminan yang daripada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat saat ini. Hamba mewakili berdoa buat mereka, apapun permohonan mereka Tuhan, kami rindukan mujizat Tuhan nyata. Kami rindukan pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Yang sakit, yang kekurangan, yang mengalami permasalahan dalam rumah tangga, dalam kehidupan, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, apapun Tuhan Yesus, sakit penyakit, hamba mewakili berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Allah, kuasa Tuhan dinyatakan. Kita menjadi pemenang-pemenang dengan segala permasalahan, dengan segala penyakit, segala kekurangan, segala tantangan macam rintangan-rintangan. Tuhan keluarkan kita menjadi pemenang-pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati persembahan umat-Mu besar kecil di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tingkap langit dibukakan, dicurahkan bagaikan benih di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka akan tuai lagi di bulan depan. Tuhan dipermuliakan. Biarlah berkat Tuhan nyata melimpah. Terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Berkati, lindungi. Oh Tuhan, ekonomi, keamanan semua dipulihkan Tuhan. Hidup kami semua. Terima kasih. Ada anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Tuhan tolong senantiasa pekerjaan Tuhan di mana-mana. Tuhan tolong gereja-Mu, khususnya GPDI yang akan mengadakan musyawarah daerah di seluruh Indonesia ini, bahkan mancanegara. Tuhan tolong semua berjalan dengan baik. Ada pemimpin-pemimpin yang Tuhan pilih, tunjuk. Oh Tuhan, di daerah kami masing-masing untuk memperlebarkan kerajaan. Tuhan tolong senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menolong jemaat-Mu yang tidak hadir, yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus sembuhkan. Baik Oma Ice, baik juga Ibu Sarce, baik Bapak Tony, Pak Yohanes, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mungkin dari jemaat-Mu yang lain juga, biarlah bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Kami semua disehatkan, diberikan kekuatan, senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati komplek ini, berkati komandan Pas Pampres bersama seluruh anggota dalam menjalankan tugas mereka. Berkati Kelurahan Tengah, RW, RT yang ada di tempat ini juga Tuhan berkati. Terima kasih. Mari kita semua mengangkat kedua tangan kita.
kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.